Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rihal dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan Jumat 5 November 2021 kita berbahagia karena pada hari ini kita sudah menunaikan opening mini cabang Fresnel Manyar Gresik insyaallah. Nah, karenanya kemudian saat ini kita bersama-sama dengan yang punya mini cabang Fresnel di Manyar Gresik, yaitu bersama Pak Teguh Cahyo Nugroho. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya kita sudah menunaikan opening mini cabang hari ini? Ya alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah SWT, acara peresmian pembukaan mini cabang Fresnel Manyar Gresik ini tadi berlangsung sukses. Alhamdulillah, ini merupakan langkah pertama dari langkah-langkah besar yang saya angan-angankan, saya cita-citakan. Mudah-mudahan ini semua diberkahi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga mendukung cita-cita kita semua. Amin, amin. Sebagai perkenalan kepada sahabat Rihal dan sahabat Fresnel semuanya, mungkin Pak Teguh bisa menyampaikan jadi kegiatan sehari-harinya itu apa gitu kan? Baik, Pak Arif, saya sehari-hari sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang sebagaimana yang lainnya juga berangkat pagi pulang sore begitu. Di sisi yang lain, istri saya mempunyai usaha sampingan, mempunyai toko fashion, bisnis fashion muslim. Kami ingin menambah gitulah, menambah dengan membantu orang lain di sisi perjalanan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kami dapat barokahnya, dapat doanya, dan dapat manfaatnya dari sisi finansialnya. Begitu. Lalu bicara haji dan umroh, mungkin Pak Teguh bisa bercerita. Jadi mungkin perjalanannya dulu ke Baitullah itu bagaimana? Iya, alhamdulillah, semuanya memang kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Saya pribadi sering mengingatkan diri saya ketika niat kita itu sudah kuat. Sebenarnya niat itu Allah hanya perlu bukti saja, bukti bahwa niat kita itu betul. Nah, kemudian setelah kita buktikan, kemudian biarlah berjalan, maka Allah akan membantunya. Dulu saya berangkat umroh tahun 2011. Alhamdulillah, ya dengan berbekal minimnya ilmu dan macam-macam, pokoknya saya berangkat gitu. Kemudian saya mendaftarkan haji dan alhamdulillah saya berangkat tahun 2019 tepat sebelum pandemi kemarin. Masya Allah. Iya. Jadi rezeki yang luar biasa itu. Jadi setelah itu libur 2 tahun, Masya Allah. Jadi ya suatu nikmat yang luar biasa, sehingga kami sudah bisa atau diberi kemudahan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam gitu Pak. Lalu pelajaran ibadah haji apa yang kemudian membekas di hati Pak Teguh dan keluarga gitu? Iya, dalam beribadah haji atau umroh memang banyak sekali bekal-bekal yang harus kita siapkan. Yang pertama tentunya niat. Jadi niat yang sungguh-sungguh, selain fisik dan finansial, niat itu sangat penting. Karena apa? Ketika kami berada di Tanah Suci itu Pak, itu kami ikut yang reguler. Tentunya yang reguler itu kan banyak berdesak-desaan, mungkin suasananya juga tidak seperti di rumah. Ya serba padat, serba antri, mungkin ada yang berebut. Nah, tanpa dibarengi dengan niat yang ikhlas, kita akan uring-uringan. Nggak cocok ini, nggak cocok itu, nggak cocok itu. Tapi ketika kita niatnya beribadah, ya kalau ada gangguan ya namanya orang banyak, gitu saja. Nah, dengan berbekal niat itu, insya Allah semuanya menjadi ringan. Karena apa? Karena tidak terburu-buru apapun. Mau pengen cium Hajar Aswad, kok berdesakan terlalu, ya sudah nggak jadi, besok lagi gitu. Saya kira niat itu yang paling penting, Pak. Ya, kembali ke mini cabang ya.
Jadi kita ketahui bersama bahwa saat ini haji 2 tahun juga masih belum berjalan. Iya. Dan begitu. Kemudian umroh kita barusan mendengar ini umroh mau dibuka, tetapi dibukanya kapan kita juga masih menunggu kan begitu. Iya. Nah, apa yang kemudian memotivasi Pak Teguh kemudian mau bergabung bersama kami untuk membuka mini cabangnya di Manyar Gresik ini? Iya, betul sekali Pak. Saat pandemi ini kan semuanya terhenti, yang sudah antri harusnya berangkat tertunda. Semakin lama antrian, semakin banyak syarat, semakin ketat. Justru itu semakin kita atau saya semangat untuk ikut ini. Kenapa? Saya sudah ikut di jalur orang yang sering umroh gitu. Saya suka iri, tapi iri yang baik, boleh Pak ya. Ada teman-teman saya yang sudah duluan ikut travel umroh itu kok sering ke Tanah Suci gitu. Sering ke Tanah Suci sama keluarga, kadang ngajak saudaranya, itu kan Masya Allah indahnya gitu ya. Sementara kita tahu bahwa ke Tanah Suci itu tidak murah dan tidak mudah. Tetapi dengan kita ikut bergabung di travel begini, tentunya kan kita lebih cepat dapat infonya. Mungkin ada apa, dan kadang-kadang itu suka ada travel yang memberangkatkan 10 gratis 1. Wah, itu jadi penyemangat gitu ya. Kita kan jadi sering-sering menolong orang, tapi kita juga bisa berangkat sendiri ke sana, meskipun karena kita ketahui, saya meyakini berangkat haji itu tidak harus bayar. Ada yang menjadi petugas haji, ada yang menjadi petugas kesehatan, bahkan ada yang dibayar di sana membantu. Ya pokoknya kan haji itu. Gitu. Jadi ya mungkin saya menjadi agen mini cabang ini ke sana nanti menjadi pengantar ya enggak apa-apa. Kan secara agamanya saya beribadah gitu. Sana melayani orang ya enggak masalah gitu. Berarti apa? Jadi siap melayani kaum muslimin untuk beribadah haji atau umroh secara benar sesuai dengan panduan Allah dan Rasulullah gitu Pak. Jadi kan kita kan juga sudah, meskipun kemarin itu reguler ya kan, kita sesama jamaah yang lain juga saling melayani. Ada orang tua butuh bantuan, kita bantu. Ya saya kira sama saja lah. Membantu kan sudah jadi keseharian kita gitu. Nah, ini kan kita berada di Manyar, jadi Gresik itu kan terkenal kota santri gitu ya, kota santri. Di sini juga kota wali juga kan begitu. Kota wali juga. Berarti kan potensi kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji dan umroh itu kan cukup besar. Betul. Nah, kemudian Pak Teguh mungkin bisa menyampaikan, jadi apa sih rencana yang Pak Teguh akan jalankan untuk mengembangkan mini cabang ini? Ya, bismillah, sebenarnya betul sekali di Gresik ini potensinya sangat besar. Bahkan ada beberapa orang itu saya temui pernah umroh berkali-kali begitu. Potensi yang besar itu sayangnya tercoreng dengan kasus terakhir kemarin itu, misalkan ada penipuan, money game yang mengeluarkan atau mengumpulkan dana jamaah kemudian menipu. Nah itu makanya kita harus membangun kepercayaan dari para jamaah, para calon jamaah kita dengan menampilkan bahwa kita ini amanah begitu. Khusus Freshnel ini saya alhamdulillah sangat menyambut begitu ada share, ada tawaran bekerja sama dengan Freshnel ini, karena saya sudah kenal Pak Agus Muhammad sebelumnya. Beliau berasal dari sini khususnya gitu. Saya kenal latar belakang beliau sehingga saya merasa nah ini tawaran kesempatan yang diberikan kepada saya sambut gitu saja. Jadi yang saya lakukan, rencana saya ya menyebarkan kepercayaan ini bahwa insya Allah Freshnel ini terpercaya gitu. Ya kita tentunya bekerja secara tim Pak. Saya secara pribadi memasarkan, ya tentunya Freshnel secara manajemen juga perlu menjaga kualitas amanah itu. Saya kira itu. Jadi memang harus diedukasi terus bahwa travel haji dan umroh itu ya mestinya ya amanah gitu, tidak untuk cari uang dan menipu jamaah gitu. Ya, untuk menjaga amanah itu kan Freshnel kemudian secara serius yang pertama terkait dengan regulasi. Jadi kita ini kan mengikuti regulasi dari pemerintah. Jadi pertama ikut asosiasi bersama Ampuri kan begitu, yang anggotanya ribuan. Kemudian yang kedua itu kita memiliki izin, Pak. Jadi alhamdulillah
tahun ini kita sudah perpanjangan izin umroh gitu kan. Yang kedua dengan akreditasi A, kemudian haji juga alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin kan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita serius untuk menjalankan amanah ini. Betul. Nah, kemudian berikutnya adalah ya nanti bersama-sama Pak Teguh kan gitu, menyampaikan istilahnya mensiarkan gitu, siar Baitullah bersama-sama ke masyarakat Gresik. Iya, betul sekali memang legalitas itu sangat penting, Pak. Legalitas itu menentukan semuanya, karena nanti kita berurusan tidak di dalam negeri saja, kita nanti berurusan dengan luar negeri, imigrasi macam-macam, yang mana ketika itu ilegal atau ada masalah cacat hukum saja kita akan bermasalah. Nah, itu ruwet. Saya kira itu yang sangat penting itu. Ya, kembali ke Pak Teguh ini secara pribadi. Jadi selain sebagai profesional kan begitu, kemudian juga menjalankan bisnis, mungkin kan juga ada aktivitas sosial gitu, Pak ya. Ya, aktivitas sosial, saya pernah terlibat di yayasan pendidikan gitu ya, menjadi bantu-bantu di situlah. Itu sumbangsih pemikiran juga ke masjidan gitu ya. Kita semua berjamaah gitu ya, saling bekerja sama, saling membantu ya. Saya kira itu kita dimanapun berada, yang penting bermanfaat lah gitu. Terserah posisinya apa, terkadang juga bersama-sama berganti-ganti ya, segitulah. Ya, mungkin terakhir Pak ya. Jadi terakhir pesan Pak. Jadi pesan untuk kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh itu langkahnya apa? Jadi yang bisa dilakukan mungkin dari pelajaran dulu Pak, yang pernah Pak Teguh sudah lalui kan? Jadi sahabat sekalian, pesan saya berasal dari pengalaman saya dan mungkin juga saripati pembicaraan orang-orang begitu ya. Tetap nomor satu niat, tancapkan niat, tetapi yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh itu, kalau punya uang, misalkan ini Pak, untuk porsi itu kan 25 juta, tapi belum punya 25 juta, ya punyanya berapa? Ditabungkan, di tabungan haji. Nah, itu sudah niat, Allah sudah tahu niat itu. Nggak diambil-ambil lagi. Nggak diambil-ambil, niat, tapi katanya untuk haji ketika perlu HP dibeli, itu belum niat sungguh-sungguh ya. Kalau niat ya sudah, saya punyanya 1 juta, ya sudah tabungkan di tabungan haji 1 juta. Perkara nanti, ya Allah kan maha kaya, Allah maha menguasai, mudah bagi Allah. Saya waktu itu ditegur, bukan gimana ya? Ya mungkin saudara jauh, kamu kan mampu kalau mau ibadah haji plus, kenapa kok nggak ngambil plus saja? Kok antri yang reguler gini-gini? Yang penting saya sudah setor. Kan tidak mustahil bagi Allah saya diberangkatkan lebih cepat. Ya jawaban saya begitu. Jadi begitu juga jamaah sekalian yang sudah pengen, kita semua pengen ya, ini menyempurnakan rukun Islam kelima. Ya pokoknya ada uang 1 juta, daftarkan. Ada 2 juta, daftarkan. Meskipun masa tunggunya 30 tahun, ya sudah, kan tidak mustahil bagi Allah memberangkatkan 10 tahun. Nah, bismillah, mudah-mudahan dengan begitu perjalanan hidup kita dimudahkan oleh Allah. Jadi ya kita tidak termasuk orang yang melalaikan perintah agama. Saya kira itu saja. Ya, terus mungkin bisa disampaikan ke sahabat sekalian, alamatnya ini di mana Pak? Penting itu. Iya, alamatnya ada di. Sahabat sekalian, alamat kami bisa dihubungi di saat ini kan zamannya online begitu ya, bisa di HP pribadi 081 2258 2379, atau kalau mau khususnya teman-teman di sekitar Gresik itu bisa berkunjung di kantor mini cabang Fresnel Manyar ini, yaitu di Ruko Manyaraya Resort, tepatnya di Jalan Raya Sukomulyo. Ini jalan besar Pak, jalan nasional di Gresik. Jadi ini cukup strategis, tempatnya cukup mudah dijangkau dan mudahlah, parkirnya juga memadai gitu. Tetapi kalau mau tanya-tanya atau apa lewat HP dulu juga nggak masalah. Itu sudah ini sudah
zamannya sudah beda, tidak harus datang, nanti bisa kita komunikasi di tempat ini. Sekali lagi di 081 2258 2379. Ya, sahabat sekalian, alhamdulillah itu tadi profil dari Pak Teguh Cahyo Nugroho. Jadi beliau ya pemegang, gitu kan, mini cabang Fresnel Manyar Gresik. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di edisi berikutnya, dan pesan saya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Teguh tadi, bahwa jarak ke Makkah itu tidak akan pernah berubah selama kita tidak berani melangkah. Betul, betul. Jadi insya Allah demikian, dan bagi masyarakat Gresik, insya Allah nanti di sini juga siap nanti untuk menunaikan edukasi. Jadi Betul, melalui betul. sekolah umroh ataupun sekolah haji, insya Allah gitu ya. Iya. Baik, insya Allah demikian. Saya Arif Prasetyo Aji dari Fresnel Haji dan Umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif.